Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 1 Mei 2023 terambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Yang kedua Ibrani 12 ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, situasi dan dunia yang tidak menentu, yang terus mengalami perubahan demi perubahan, yang kadangkala membuat kehidupan kita tergoncangkan, ya. Hubungan antara manusia, saudara bersaudara tergoncangkan. Hidup pernikahan tergoncangkan, perekonomian tergoncangkan, dan juga pekerjaan-pekerjaan tergoncangkan. Ada banyak situasi, ya, masalah, penderitaan, ancaman terjadi, unpredictable, ya, tidak dapat diprediksi, ya. Bapak Ibu, tetapi kita harus tahu bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tak tergoncangkan. Ya, kenapa saudara? Apa yang disaksikan oleh Nebukadnezar tentang Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego saat itu saudara, di mana ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali. Di situ mujizat Allah dinyatakan bahwa mereka tidak kenapa-kenapa, ya. Mereka masih sehat, mereka masih baik-baik saja. Sehingga dikatakan 28 pasal 3, berkatlah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nebukadnezar yang begitu sombong dengan kerajaannya, kerajaan Babylon yang begitu termasyhur saat itu, dan ia merasakan bahwa kemasyhuran kerajaannya karena kekuatannya sendiri, ya. Saya memerintahkan bahwa semua orang harus menyembah patung buatannya. Sekalipun berkali-kali Nebukadnezar mengalami teguran Tuhan, dia mengakui Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, namun pertobatan daripada Nebukadnezar ini, pengakuan Tuhannya di mulut saja, ya, tidak sungguh-sungguh dari hatinya. Sehingga Tuhan kembali menegurnya, ya, lewat mimpi pada pasal 4 ini. Dan Nebukadnezar juga sudah pernah mengalami kesembuhan yang dilakukan oleh Allah, ya. Sehingga dikatakan di dalam Daniel pasal 4 ayat 3 ini, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak tergoncangkan, ya. Allah yang pemerintahannya turun-temurun, tanda-tandanya, mujizat-mujizatnya itu nyata, ya.
Namun sekalipun itu tidak membawa sebuah pertobatan bagi Nebukadnezar, ya, karena kalau kita memperhatikan arti mimpi selanjutnya, saudara, ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam Ibrani ini juga bagaimana orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya, ya, kepada Tuhan Yesus, namun ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Dikatakan ayat 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang tak disentuh dan api menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ya, ada kembali kepada kepercayaan lama, ya, ilah-ilah yang lain selain Allah, ya. Dan di sini diingatkan bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu jelas bahwa Dia adalah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Dan di sini juga kitab Ibrani mengingatkan supaya kita tidak mengandalkan ilah-ilah yang lain. Kekuatan-kekuatan seperti apa yang digunakan oleh Raja Nebukadnezar ketika dia menerjemahkan mimpinya. Apakah itu ahli sihir, apakah itu jampi, apakah itu astronomi, ataukah apakah itu peramal, atau kita percaya kepada benda-benda magic gitu ya, yang memiliki kekuatan-kekuatan. Tuhan tidak mau diduakan, karena semuanya itu bersifat fana, bersifat sementara, dan itu pasti akan tergoncangkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hanya percaya kepada Allah, kita memiliki hidup yang tidak tergoncangkan. Jangan sampai kesombongan seorang Nebukadnezar itu menghancurkan kehidupannya dan juga kerajaannya. Ya, marilah kita memiliki kerendahan hati, sungguh percaya bahwa hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang sejati, yang tidak pernah berubah. Dan mari kita beribadah, percaya kepada Dia. Dan jangan pernah mengandalkan apapun yang kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa, tetapi itu membinasakan dan itu hanya sementara, tidak akan membawa kepada kekekalan. Mari Bapak Ibu kita masuki bulan Mei yang luar biasa ini dengan hidup yang tak tergoncangkan. Miliki kerendahan hati untuk percaya kepada Tuhan. Dan teruslah beribadah hanya kepada Tuhan yang hidup. Jangan pernah menduakan Dia ataupun menomorduakan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang acap kali membuat hati kami tergoncang, iman kami menjadi tergoncang. Tapi lewat kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan, sungguh hanya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sejati, yang tak tergoncangkan oleh apapun, dari kekal sampai kepada kekal. Bila kami diberikan kerendahan hati untuk selalu dan terus percaya kepada Allah yang sejati itu, Allah yang hidup itu, dan biarlah kami hanya beribadah kepada Allah yang hidup dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, Galang Nengiang Abian Basi, dimanapun mereka berada ya Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga dan rumah tangga, pergumulan yang ada di tengah-tengah keluarga, anak-anak, pendidikan, tumbuh kembang, perkuliahan, pekerjaan, teman hidup, jodoh, keturunan, masa depan, masa tua, pergumulan biaya hidup, dan ada banyak persoalan yang terjadi Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan Yesus
jauh lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa seluruh umat-Mu Tuhan mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kiranya Kau memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kau melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.